Revanus Kristen ya, betul? Iya. Ya, saya sudah beri. Konten garis lurus. Ya, Saya mau tanya ya kan, saya mau tanya dengan Aka ya, Uyuni. Saya tanya ya. Sebelum 9 bulan 9 hari, sebelum ayah dan ibu berhubungan, apakah Yuni, Apo, Ireva semua sudah ada? Ya, saya tidak mungkin tahu sesuatu yang saya tidak diberitahu atau sesuatu yang menjadi pengalaman saya. Karena kehidupan sebelum saya ada, tidak mungkin saya dapati pengetahuannya dari hasil pengalaman pribadi. Saya harus tahu itu dari pemberitahuan yang maha mengetahui. Saya kan secara logik saya ya kan, Allah itu pemberi pahala ya kan. Saya tak kenal sama Allah tuh, apa boleh saya nak ambil pahala tadi? Makanya, takkanlah Allah bagi pahala kepada orang yang tak kenal Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jangan terpancinglah kalian. Saya kan hanya menikmati argumen kalian kok. Halo Pak Alman Ram. Halo Pak Alman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Hati-hati, kayaknya memang saya harus banyak hati-hati nih. Sepertinya saudara-saudara kita Kristen yang ada roh Tuhan dalam dirinya itu kita nggak boleh singgung. Kita jangan debat mereka karena nanti Tuhannya meronta-ronta, nanti memfitnah ke sana sini. Mungkin lebih baik kita cari teman-teman Kristen yang belum punya Roh Kudus dalam dirinya lah, ya, yang belum ada Tuhan dalam dirinya. Karena kalau dia marah, Tuhannya nggak ikut marah, ya. Teman-teman nanti kalau diskusi tanya dulu, dalam dirimu ada Tuhan nggak? Kalau dalam dirinya ada Tuhan, kami takut gitu. Nanti ketika kami tunjukkan data, Tuhannya marah, ngamuk. Itu saya takut begitu ya. Saya nggak mau debat sama Tuhan yang umat Kristen. Nah, jadi apa yang kita saksikan barusan teman-teman, setinggi-tingginya status di dalam gereja, yaitu para pendeta, bahkan mampu terang-terangan berdusta.
mampu terang-terangan memfitnah. Apa motivasinya? Mungkin saya menganggap dengan memfitnah Nabi Muhammad mungkin saja kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Ya, ini dugaan saja ya. Mungkin ada keyakinan tertentu bahwa karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Mungkin dengan memfitnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak tadi bisa memuliakan Tuhannya. Jadi wajarlah kiranya bapak tadi melakukan fitnah. Kejam sekali loh. Coba kita ngomong sama ChatGPT dulu ya. Kejam banget fitnahnya bapak pendeta tadi. Masa dia bilang Nabi Muhammad gak masuk surga, padahal Nabi Muhammad itu pembuka kunci surga, pembawa kunci surga. Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengeluarkan hamba-hamba Allah dari neraka. Ya, tapi kenapa malah difitnah? Halo ChatGPT. Hai, ada yang bisa saya bantu? Saya lagi resah, gundah, gulana, kesal gara-gara ada tadi bapak pendeta dari Kristen menuduh, mengatakan Nabi Muhammad tidak akan pernah masuk surga. Menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Kesal, marah nih, pengen makan bayi saya nih. Gimana? Saya mengerti perasaan kamu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Baik. Saya di sini untuk membantu. Kalau kamu merasa marah atau kesal, cobalah untuk mengambil waktu sejenak dan tenangkan diri. Kamu bisa mencari cara untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara yang positif atau berdiskusi dengan seseorang yang kamu percayai. Jangan ragu untuk mencari dukungan jika kamu membutuhkannya. Oke, silakan kamu jawab ChatGPT. Betul tidak tuduhan dari pendeta yang mengatakan Nabi Muhammad tidak akan masuk surga dan tidak masuk surga? Dalam diskusi antar agama, penting untuk saling menghormati pandangan dan keyakinan masing-masing. Setiap agama memiliki ajaran dan keyakinan yang berbeda. Sebaiknya kita fokus pada dialog yang penuh pengertian dan saling menghormati. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang ajaran atau nilai-nilai agama, saya di sini untuk membantu. Oke, apakah ada literasi dan keyakinan di dalam Islam secara tekstual, baik di Al-Quran maupun hadis, yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah masuk surga? Dalam Islam, keyakinan tentang surga dan neraka berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Secara umum, umat Islam diajarkan untuk mempercayai rahmat dan keadilan Allah. Tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan masuk surga. Sebaliknya, Nabi Muhammad dianggap sebagai teladan dan figur yang sangat dihormati dalam Islam. Namun, interpretasi dan pemahaman bisa bervariasi di antara umat Islam. Jika kamu tertarik untuk mendalami lebih lanjut, saya sarankan untuk berbicara dengan ulama atau cendekiawan Islam yang kamu percayai. Oke, terakhir ya, bagaimana pendapat kamu tentang psikologis orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad itu tidak akan pernah masuk surga, lalu ketika diminta data dia tidak mampu menunjukkannya. Nah, menurut kamu orang-orang yang berdiskusi dengan cara seperti ini tuh orang seperti apa dalam ranah psikologis? Silakan dibahas. Dalam konteks psikologi, orang yang membuat klaim tanpa dasar yang kuat mungkin melakukannya karena berbagai alasan. Beberapa kemungkinan termasuk: 1. Kurangnya informasi atau pemahaman. Oh, iya. Mereka lanjut. Orang yang membuat klaim seperti itu mungkin memiliki alasan yang berbeda. Dalam psikologi, ini bisa terkait dengan beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keyakinan yang kuat terhadap pandangan pribadi, atau bahkan keinginan untuk memprovokasi atau menarik perhatian. Penting untuk mendekati diskusi dengan sikap terbuka dan penuh pengertian, serta mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain. Jika diskusi menjadi tidak konstruktif, mungkin lebih baik untuk mengalihkan perhatian atau mencari solusi yang lebih damai. Oke lah, berarti kata ChatGPT bisa jadi bapak tadi itu kurang perhatian di rumahnya, teman-teman ya. Mungkin dia pengen dapat perhatian dari kita, Bapak Army tadi, makanya dia begitu ya. Aduh, parah ya. Jadi itulah teman-teman ya, perlunya kita ini diskusi itu konstruksinya itu terbangun dengan benar.
konstruksi pembicaraan teman-teman itu ada preposisinya, proposisinya, dan setiap statement, setiap apa yang diucapkan itu harus bisa dibuktikan kalau kita yakin dengan klaim itu. Kecuali ada disclaim, ini kira-kira, ini menurut saya, maka pembuktiannya pun tidak akan dituntut berlebihan. Tapi ketika kita mengajarkan sesuatu dan kita katakan itu pasti benar, mau tidak mau kita harus buktikan. Sebagaimana saya mampu membuktikan Al-Quran kalam ilahi. Pembuktiannya pun bukan seperti yang mereka mau, tapi yang menjadi standar parameter secara universal. Contoh, Al-Quran itu adalah kitab suci yang datang dari Allah. Maka bagaimana secara rasional saya membuktikannya? Saya mengutip Al-Quran sendiri. Al-Quran menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, apakah mereka tidak menyaksikan, mentadabur Al-Quran, mengobservasi, meneliti Al-Quran? Kalau bukan dari sisi kami, maka tentulah banyak kontradiksi. Maka penegasan Allah di sini tuh ada beberapa makna yang bisa kita pelajari. Bahwa menurut Allah, Tuhan kita, kitab itu kalau datang dari sisi Tuhan tentu tidak mungkin kontradiksi. Itu pertama. Yang kedua, dengan penegasan itu Allah memberikan informasi kepada kita secara terbuka bahwa kitab yang kontradiksi mustahil dari Tuhan. Maka yang kita lakukan setelahnya adalah menunjukkan, membantah argumen Al-Quran bahwa ternyata di Al-Quran ada kontradiksi. Nah, saya untuk membuktikan Al-Quran itu tidak ada kontradiksi adalah dengan menantang para ahli menunjukkan kontradiksi. Dan membuktikan bahwa kitab lain penuh kontradiksi dengan menunjukkan kontradiksi-kontradiksinya. Inilah yang disebut dengan argumen yang terstruktur, konstruksinya itu benar, proposisinya jelas, ya. Argumen secara tekstual, kontekstual, faktualnya jelas, koheren dengan realitas, terkorespondensi, artinya berkesinambungan dengan realitas. Inilah yang disebut dengan kebenaran secara teori kebenaran. Nah, tapi ya sudahlah, tidak perlu kita perpanjang kelakuan dari anak-anak dewa yang mengecewakan alam semesta ini. Karena dari dulu sudah banyak mereka merusak peradaban, ya. Ya, ini di sini kita kedatangan tamu. Ini Pak Revanov, ini Kristen ya, Pak? Kemarin sempat janjian mau naik ke Kemal saya di Room Nandar ini. Pak Revanov Kristen ya, betul? Iya. Ya, saya sudah garis lurus. Ya, saya sudah bilang berkali-kali, teman-temanku yang Kristen yang ingin berdiskusi dengan saya, itu sebenarnya kalau seandainya bisa bertata krama yang baik, ya, bisa bicara yang baik, maka silahkan ajukan pandangan kalian, asal tidak ada diksi-diksi seperti Pak Pendeta tadi, Jawa sok baik tapi menghujat. Nah, kalau misalkannya awam, tidak paham teologi, tidak paham kristologi, tidak paham islamologi, baik maupun ilmu-ilmu sejarah, maka saya sarankan lebih baik bertanya saja daripada menjelaskan nanti malah takutnya blunder. Saya pengen menghargai kalian di sini. Maka ambillah hak kalian, Bapak Revanov. Kalau mau bertanya, bertanya saja. Maka biarkan kami yang menjawab. Yang itu memang menjadi tugas kami. Seperti itu. Siap, Bang Apologet Islam. Silakan Pak Revano. Silakan Pak. Saya mau tanya ya kan, saya mau tanya dengan Aka ya, Uyuni. Saya tanya ya. Sebelum 9 bulan 9 hari, sebelum ayah dan ibu berhubungan, apakah Yuni, Apo, Ireva semua sudah ada? Ya, saya tidak mungkin tahu sesuatu yang saya tidak diberitahu atau sesuatu yang menjadi pengalaman saya. Karena kehidupan sebelum saya ada, tidak mungkin saya dapati pengetahuannya dari hasil pengalaman pribadi. Saya harus tahu itu dari pemberitahuan yang maha mengetahui, yaitu dari Allah. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan Lahul Mahfuz, ya,
Dicatatnya segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Itu dia, Pak. Tak, maksud saya, apakah di Al-Quran tadi ada tertulis macam tu? Oke, saya kasih apanya ya. Sebelum, oke. Oke. Kita baca dalam Quran surah Al-Buruj, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lahul Mahfuz. Nah, kita baca lagi Quran surah, ini Lahul Mahfuz ya. Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Dalam Quran surah Yasin ayat ke-12, dan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang jelas, Imam Mubin ya. Quran surah Qaf ayat ke-4, dan segala sesuatu ada tertulis di dalam kitab yang terpelihara. Quran surah Al-An'am ayat 59, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Dan Lahul Mahfuz itu adalah catatan pengetahuan Allah yang kami tidak tahu bentuk, wujud, dan bagaimana penulisannya, tentang takdir, tentang amal, tentang kehidupan, tentang manusia itu sendiri, dan tidak berubah karena itu datang dari Allah yang tidak mungkin inkonsisten, kecuali masanya Allah sudah tentukan. Nanti kalau untuk zamannya Nabi Musa, nabinya Musa, maka bukan berarti Allah tidak konsisten ketika zaman Nabi Muhammad, nabinya Muhammad, tapi itu adalah kontinunya tugas, kontinunya hukum yang diberikan oleh Tuhan, disebut dengan nasakh wa mansukh. Seperti itu. Silakan, Pak. Oke, saya nak jelaskan. Saya tidak minta penjelasan. Enggak, saya nggak tahu. Pak Revano, bentar. Saya tadi setahu saya bilang Anda bertanya, bukan menjelaskan, karena kan haknya orang Kristen di sini kan bertanya saja. Kecuali saya minta penjelasan, Bapak. Yang bertanya Bapak, kok Bapak yang jelasin? Oke. Nah, tapi gini Pak, bentar Pak. Tapi gini, kalau Bapak, sorry. Ya. Enggak, tapi gini, saya bukan orang yang otoriter juga. Kalau memang Bapak cukup ilmu untuk menjelaskan keilmuan agama Bapak, saya izinkan. Tapi saya mau tanya dulu, Bapak seorang teolog atau seorang pendeta? Bukan maksud saya macam tu. Saya tadi ada akak melebar, maksud saya tadi macam ni. Apa di alam roh? Saya mana di alam roh, alam arwah? Ada tak ada. Saya tak tahu tadi. alam roh, Pak. Ada ayat tadi. Pak, kalau alam roh jangan tanya saya, Pak. Pak, bentar. Mana ayat tadi bukan kepada alam arwah. Pak, minta maaf. Ada di Al-Quran tadi tak ada. Maaf sedikit nih harus saya luruskan nih. Maaf Pak, saya tidak diberitahu oleh Allah perkara ruh, karena Allah berkata, jikalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah bahwa pengetahuan tentang ruh itu hanya ada pada diri Allah. Jadi kalau Bapak tanya tentang ruh, maaf nih Pak, saya tak tahu. Karena pun kalau saya tahu, tetap saya tidak tahu. Iya. Kenapa saya dikatakan kalau dibagi tahu saya tetap tak tahu? Karena memang tak dapat secara empirik saya tangkap itu ruh. Jadi Allah kalau kasih tahu saya tentang ruh juga nggak ada ininya bagi saya gitu loh, karena saya nggak bisa buktikan juga. Oke. Lanjut. Saya nak tanya je lagi. Jadi kami umat Islam, Nabi Muhammad sendiri berkata pengetahuan tentang ruh hanya ada pada sisi Allah. Kalau saya membicarakan tentang ruh berarti saya sok tahu itu, berdusta saya itu. Nggak mungkin saya tahu. Oke. Kalau di Kristen Bapak tahu tentang ruh? Kau ni. Saya garis lurus, akak saya ni oten garis lurus. Macam tu. Oh, saya tak tahu lah bedanya oten. Saya tak paham bedanya apa. Tapi ya sudahlah, tak masalah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya tak ngerti soalnya apa perbedaan oten garis lurus dengan oten yang garis bengkok. Iya. Macam ni kan kau ni. Saya kan secara logik saya ya kan.
Allah itu pemberi pahala, ya kan? Saya tak kenal sama Allah tuh, apa boleh saya nak ambil pahala tadi? Makanya takkanlah Allah bagi pahala kepada orang yang tak kenal Allah. Mana ada. Allah tidak juga mau memberikan pahala kepada orang yang tidak mengenal Allah. Makanya kalau yang dapat pahala itu yang kenal Allah, Pak. Mereka adalah orang beriman. Macam mana cara dia mengenal tadi? Saya nak tahu sedikit lah. Mantap. Macam mana? Cara mengenal Allah dengan membaca Al-Quran. Maka Bapak tahu siapa Allah setelah Bapak baca Quran. Di Quran dikatakan sifat Allah itu salah satunya Ar-Rahman Rahim. Kemudian Allah dikatakan Ahad. Allah dideskripsikan oleh Al-Quran, disampaikan bahwa dia laisa kamitslihi syai'un. Pak, Bapak harus tahu ya, saya tahu Bapak bukan berarti saya kenal Bapak. Betul? Ya. Tapi saya tahu Bapak. Saya tampak nih, nama Revano, muka jelas. Tapi saya bisa dikatakan kenal dengan Bapak kalau saya tahu betul karakter Bapak. Makanya saya lebih mengenal anak saya karena saya hidup bersama dia. Saya tahu dia kalau lagi habis mandi, habis itu nonton film, karakternya begitu, continue dia karakter itu. Dia kalau seandainya dia tak suka makanan yang manis-manis, anak saya Arumi ini dia suka marah kalau seandainya kita ejek rambut dia. Karakternya saya tahu, berarti itu yang disebut dengan kenal. Maka mengenal Allah bukan melihat wujudnya baru dikatakan kenal. Banyak orang yang sudah bertemu wujud tak kenal. Mengenal itu bukan karena kau bertemu wujud. Mengenal itu ketika kau paham betul karakter orang itu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang dalam bis, saya sudah nampak wujudnya. Tapi saya tak bisa dikatakan kenal dengan orang itu karena saya tak tahu orang itu siapa, tak tahu karakter orang itu. Nah, Allah memperkenalkan dirinya bukan dia menyamar jadi manusia, Pak. Bukan dia cosplay jadi manusia, Pak. Kenapa? Justru kalau dia cosplay jadi manusia, saya takkan kenal dia. Yang saya tahu ini bukan Tuhan, ini orang yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah mengutus nabinya yang lurus, tak pernah berdusta, dengan akhlak yang sangat full totalitas mulia, memperkenalkan siapa Allah. Maka Al-Quran itu adalah representasi tentang Allah, sifat-sifat Allah. Maka mengenal Allah baik di dalam agama Islam maupun agama samawi lainnya, itu tidak pernah dengan salaman dengan Tuhan, duduk ngopi dengan Tuhan, dijemput Tuhan, digendong Tuhan, dipeluk Tuhan, tak ada. Tapi mengenal Tuhan adalah dengan memahami esensi, karakter, sifat Tuhan itu. Itu di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Makna Allah tadi maha kuasa, ya kan? Betul. Dia maha lah, ya kan? Kenapa dia tak boleh jadi manusia? Oke, Bapak tangannya sehat tak? Sehat? Punya kemampuan. Mampu tidak Bapak mengambil kotoran manusia lalu memasukkan ke mulut Bapak? Mampu tak? Bisa tak? Tangan Bapak punya Mampu. kuasa tak lakukan itu? Mampu. Mau tak Bapak Kalau dia lakukan? mampu, Mau tak mampu. Bapak buat? Ya, mau tak Bapak buat itu? Boleh. Bapak Boleh. mau makan tai? Bapak mau makan tai? Tak mau. Saja manusia walaupun mampu memakan kotoran tak mau lakukan. Lalu kenapa Allah yang maha mampu harus jadi manusia? Kenapa? Why? Kenapa dia harus jadi orang? Kenapa dia harus merubah dirinya? Harus punya bulu. Kenapa dia harus merubah dirinya? Harus punya anus. Kenapa dia merubah dirinya? Harus butuh ginjal di dalam. Kenapa dia rubah dirinya? Harus punya kulit, punya air ludah, lidah bergerak-gerak. Kenapa dia harus berbokong? Maaf, kenapa dia harus punya pantat? Apa alasan dia harus melakukan itu? Allah Maha Kuasa, tapi dia juga punya sifat berkehendak.
maka kuasa Allah itu sesuai kehendaknya. Nah, lalu kalau Allah bisa jadi manusia, layak tak, patut tak Bapak manusia tak patut berubah jadi kera? Bapak seandainya beli baju macam baju monyet-monyet, itu bapak dicakap orang badut. Bapak badut, ditertawakan buat lucu-lucuan. Baru pakai baju-baju monyet. Ya, baru pakai baju monyet. Apalagi kalau bapak bersifat macam monyet, bapak akan dikatakan orang gila. Ini Tuhan disuruh berperilaku macam manusia, tertidur, naik keledai. Ya Tuhan, ku takut. Tuhan disuruh berperilaku seperti itu. Tuhan mau berperilaku seperti itu. Sama dengan bapak budak besar berperilaku macam bayi. Bapak orang tua, bapak sudah tua, tapi berlaku jumpa dengan orang tua lainnya. Saya tiga-tiga je. Ni, saya tiga-tiga. Saya Ni. Saya tiga-tiga. Status saya duda. Status saya duda. Saya umur dia tiga-tiga. Saya tak tua lah. Saya tak tua. Iya, maksudnya sudah dewasa, ya. Jadi ketika laki-laki dewasa dan perempuan dewasa bersikap macam bayi, cucu, jijik pak kita lihatnya pak. Ayam cucu, ayam cucu pak. Kalau saya ludah gitu pak, punya kawan macam gitu pak. Ini Tuhan yang maha mulia dan bijaksana dan maha kuasa. Masuk akal. Dipercaya memiliki sifat takut, ngantuk. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. La haula wala quwata illa billah illahil aliyil azim. Inilah kalian saudaraku, inilah kawanku, saudaraku Kristian. Dengan kalian percaya Tuhan itu jadi manusia, kalian percaya dia menangis, Tuhan boleh menangis. Aduh lapar perut, minta makan lah, nak naik keledai lah, takutlah, ketakutan. Ini penistaan besar-besaran terhadap Tuhan. Ini penghinaan besar-besaran terhadap Tuhan. Kita saja berperilaku macam budak kecil, menjijikkan. Ya, maka kekuasaan Allah itu bukan atas kemauan kita sebagai makhluk, tapi Allah berkuasa dengan kehendaknya. Pertanyaannya, saya mau tanya seluruh orang yang menuhankan yang manusia menjadi Tuhan jadi manusia. Pernahkah ada satu Tuhan yang mengatakan bahwa dia mau jadi manusia? Sebutkan satu Tuhan yang pernah berkata bahwa dia memang ingin jadi manusia. Sebutkan nama Tuhannya. Jadi kalau tidak pernah ada tertulis, ada peran, ya, kalau tidak pernah kita temukan dalam kitab manapun bahwa ada Tuhan pernah berkata dia ingin jadi manusia, maka ketika ada yang mengatakan Tuhan jadi manusia, itu bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan manusia itu sendiri bahwa Tuhan harus jadi manusia. Kesombongan manusia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Saya sebentar. Nggak, saya dengan yang lain. Saya dengan bukan bapak. Saya tidak dengan bapak, saya dengan netizen ke bawah. Ini dakwah saya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Tuhan jadi manusia sementara Tuhan tak pernah bilang dia akan jadi manusia, maka orang tersebut sebenarnya orang yang tidak tahu diri karena ingin setara dengan Tuhan. Mereka yang mengkonsepkan sebuah konsep supaya dia setara dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang lebih iblis daripada iblis. Iblis pun tak berani menyetarkan dirinya dengan Tuhan, tapi ini orang menyetarakan dirinya dengan Tuhan dan berkata kesetaraan ini dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, padahal tidak pernah ada itu. Inilah yang dikatakan dengan kaum kafir, musyrik, munafik, fasik, yang neraka akan menjadi tempat pulang terakhirnya dan khalidina fiha abadan. Na'udzubillahi min zalik. Ini ngelek. Tak, saya tak masalah. Ya, astagfirullahalazim ya. Semoga kita berjauh dari itu. Silakan Pak. Lanjut Pak Reva. Silakan Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Ya, pertanyaan bagus, luar biasa. Apresiasi atas. Enggak, bapaknya ngelek guys. Pak Revanya ngelek, dia yang ngelek, bukan saya.
Halo Pak Budi Santoso. Halo Pak Budi. Ya Pak Reva silakan. Pertanyaan selanjutnya. Enggak, kami tidak nge-lag. Bapak nge-lag di sana. Hah? Tak, kami tak nge-lag. Bapak yang nge-lag. Yang ada problem gitu. itu Bapak. Silakan, silakan. Saya dikejarnya. Jadi saya kerja, saya kerja, tapi boleh lah. Nah, macam nih, saya tadi cakap manusia tadi apa? Tapi mana dia yang maha kuasa? Poin dia maha kuasa, ya kan? Poin dia maha. Andai dia nak jadi apapun dia boleh buat. Ya sama macam Bapak. Bapak pun kalau nak telanjang bulat pun boleh. Bisa. Iya sama macam Bapak. Bapak itu kalau nak telanjang jalan kemana-mana boleh. Iya, kalau kita membatasi diskusi hanya karena Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa saja jadi apapun. Ya sama. Saya juga bisa katakan, Bapak kalau nak telanjang bulat boleh, tak ada yang bisa larang. Tapi Bapak nanti diangkat orang ke RSJ karena tak patut. Jadi apa yang kita boleh buat ini bukan tidak semua patut kita buat. Sama, ketika manusia saja ada limitasi perbuatan, ada sikap perilaku yang patut dan tak patut, pantas dan tak pantas. Kenapa Tuhan dikatakan layak menjadi manusia? Sementara Tuhan tak pernah bilang bahwa dia akan jadi manusia. Ini kan namanya merendahkan Tuhan. Apakah manusia lebih mulia daripada Tuhan? Kalau Tuhan jadi manusia, maka dia sudah menipu banyak hamba. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia. Artinya dia telah membohongi banyak manusia. Kecuali dia sudah katakan berkali-kali di kitabnya bahwa salah satu sifat Tuhan itu adalah menyamar atau cosplay. Maka ketika dia sudah beritahu di zaman Adam, di zaman Abraham, di zaman Nuh, kalau seandainya ada sifat Tuhan itu bisa menyamar, setidaknya kalau dia menyamar kita bisa siap-siap menunggu. Tenang aja bro, nanti Tuhan akan nyamar. Kenapa Tuhan akan nyamar? Karena memang sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun lalu. Salah satu sifat Tuhan itu adalah cosplay, menyamar. Tapi kalau Tuhan mengatakan Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, Allah bukan manusia, ratusan ribu tahun kemudian dikatakan kalau Tuhan jadi manusia, itu kan namanya merendahkan Tuhan. Jadi kalau Anda hanya membatasi diskusi itu, ya kan dia Maha Kuasa, berarti bisa-bisa saja lah. Ya sama saja juga saya katakan nanti, Anda kan juga bisa buka baju telanjang bulat. Tapi bukan gitu cara berpikirnya. Tuhan jadi manusia itu tidak pernah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah hasil pemikiran anak manusia yang angkuh dan sombong, merasa layak manusia itu disetarakan dengan Tuhan. Sombong, angkuh, tak tahu diri. Itu nauzubillah min dzalik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya silakan Pak Reva. Saya tak akan lagi apa? Tapi mana dia saya paham lah sudah ya kan. Paham ya. Itu Pak Reva itu kenapa bajunya taruh di atas gitu ya? Panas dia bang, karena di daerah tempat dia tuh kayaknya panas. Saya garis lurus abang kalau garis lurus macam ini lah. Kalau garis lurus macam ini dia. Pakaian orang garis lurus kayak gitu. Lanjut. Ya, oke lah Pak Reva, clear ya. Kalau memang apa kita sapa tamu yang lain. Oke. Terima kasih, yang penting paham ya. Saya ada lagi nanti untuk saat ini saya tak boleh. Oke, saya tak cakap lebih lah ya kan. Nah, tapi itu saat ini saya stop dulu. Nanti ada kerja. Lain kali saya akan naik lagi. Kita akan diskusi. Oke, boleh lah. Boleh. Oke, iyalah, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Mbak Uniri Pak. Waalaikumsalam Pupuk Miss ya. Saya sama kenal Bu Mbak, saya dari Lombok NTB. Salam kenal Pak. Saya mau ini Mbak, mau nanya dikit boleh nggak? Pertanyaannya terkait apa Pak? Saya kan orang awam nih.
Saya lihat beredar video-video itu, gimana tanggapan Mbak Uni sama Ade Armando sama Kumaila sama Abu Janda itu yang selalu mengetik Al-Quran itu gimana tanggapannya? Ade Armando, Kumaila sama yang lain-lain itu adalah konten kreator. Semakin banyak polemik nih, prinsip ekonominya begini. Semakin banyak polemik yang dia angkat, maka dia semakin mendapatkan banyak perhatian publik. Publik yang mensupport dia dari kalangan orang yang senang Islam direndahkan, pasti akan beramai-ramai mendukung dia. Publik yang tidak suka dari kalangan Islam pasti beramai-ramai menghujat dia. Maka dia dimenangkan dengan perilakunya menarik perhatian kedua belah pihak. Impactnya adalah ketika mereka diperhatikan, ditonton YouTube-nya, maka ada AdSense yang akan dia dapatkan dan akan banyak mendapatkan uang masuk. Maka motif atau mensrea seseorang itu bisa beragam. Salah satu niat dan tujuan seseorang melakukan sesuatu di ruang publik, pertama bisa jadi karena ingin mendapatkan keuntungan. Kedua, memang menjalankan tanggung jawab yang diyakini sebagai tanggung jawabnya. Seperti ada tanggung jawab berdakwah secara spiritual dia lakukan, atau karena memang dia iseng aja. Jadi bisa banyak alasan kenapa dia seperti itu. Tapi perlu dipahami, agama Islam dikritik sama orang jahil itu sama seperti orang bodoh mengatakan orang pintar bodoh. Di dalam Islam itu pengkritik adalah orang yang berilmu, maka kritiknya akan berkualitas. Orang goblok ngeritikin ilmu itu ndak didengar dalam Islam, akan diabaikan. Jadi kalau sekelas Abu Janda ngeritikin agama Islam, lah emang dia siapa? Berarti nggak boleh dong orang bodoh mengkritik. Orang bodoh boleh mengkritik. Tapi kalau mengkritik sesuatu yang bukan kapasitasnya, iblis juga. Iblis, Anda pikir, coba Anda mungkin Anda kalau tanding sama iblis berdebat, mungkin iblis mungkin bisa mengalahkan kita dalam perdebatan ilmu teologi mungkin. Parameter benar salahnya seseorang itu bukan karena dia hafal Al-Quran, tapi karena dia berilmu. Berilmu maksudnya apa? Mengetahui dan menjalankannya. Ada orang mengetahui tapi tidak bisa dikatakan berilmu. Kenapa? Dia hanya mengetahui tapi tidak mengamalkan. Artinya dia munafik. Jadi parameter si Kumaila hafal Quran berarti dia ahli. Siapa bilang? Saya tidak tahu di dalam kaidah Islam ada parameter orang dikatakan berilmu karena dia hafiz Quran. Anak-anak saya juga hafal Quran. Apakah dia bisa dikatakan ulama? Tidak. Jadi karakter seseorang atau kriteria seorang ulama itu bukan cuma sekedar hafal Quran, tapi memahami dengan sesuai panduan dari Rasulullah dan kemudian mengamalkannya. Hafal Quran anak-anak kita yang kecil-kecil 6 tahun 7 tahun juga hafal Quran. Terus kita panggil dia ulama gitu. Enggak lah Pak. Seperti itu. Ya, tanggapan saya itu, mereka konten kreator. Dan orang seperti itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sudah banyak orang-orang seperti itu di zaman Rasulullah. Ya nggak perlu geram juga sih, karena nggak ada gunanya Bapak geram sama mereka. Bapak geram sama mereka, mereka tidak berubah. Tapi ya hak Bapak sih. Juga kita awam. Ya, makanya jangan mau awam lah Pak. Bapak jangan mau awam lah. Masa Bapak mau awam terus? Mungkin saya bingung ya karena orang Islam. Nah gini Pak. Makanya gini Pak, saran saya nih Pak, jangan bangga dengan berkata saya awam. Banggalah ketika saya awam, tapi pada waktu Anda mengatakan diri Anda awam, Anda sedang mengkaji. Itu baru keren. Tapi saya awam, giliran dikasih tahu, nanti malah berdebat dengan orang yang ngasih tahu. Jadi jangan ini sama seperti kita nih. Ya saya nggak ngerti. Ya jangan mau nggak ngerti, harus ngerti. Cari tahu tuh bukan cuma dari satu tempat aja. Banyak bertanya itu kunci ilmu memang. Tapi banyak bertanya, bahkan ada hadis Rasulullah, ada 3 hal yang Allah tidak sukai.
Salah satunya adalah pertanyaan itu tidak berimpact baik kepada kita, tidak menambahkan keyakinan dan keimanan. Makanya tidak semua pertanyaan itu Allah suka. Nah, kadang ada pertanyaan itu ketika diajukan pertanyaan itu di ruang publik malah mencitrakan sesuatu yang buruk terhadap diri kita dan kita dirugikan. Allah kan sayang sama kita. Allah tidak akan menghendaki kita ini direndahkan, dihinakan. Makanya Allah berikan aturan supaya kita ini mulia sebagaimana manusia mestinya. Makanya dalam Islam itu diperintahkan untuk belajar. Itu kenapa di Islam itu juga orang belajar dan orang mu'alim itu derajatnya lebih tinggi sedikit, karena mereka mengupayakan apa yang mereka dapat apa yang mereka upayakan. Maka jangan mau awam. Belajar, cari tahu, jangan mau awam. Seperti itu. Saran saya belajar Pak, sama Pak. Saya juga sedang belajar soalnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita Ya, tahu. terima kasih ya. Siap. Ya, sebenarnya kan makanya saya lihat-lihat terus. Makanya saya nonton terus kontennya Uni sama semua ini. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Sambil Untuk belajar. lebih mantapnya, belajar agama Islam itu komprehensif. Jangan cuma nonton-nonton debat saja, karena itu tidak efisien. Ya paling dapat 1, 2, 3 ilmu. Yang sangat efisien itu adalah ketika betul-betul belajar. Terima kasih kacamatanya. Belajar serius dengan para alim ulama yang memang betul ilmunya berkesinambungan kepada para ahli-ahli lainnya. Saya tak suruh juga kalau teman-teman sudah, oh usia saya sudah segini tak mungkin kuliah. Tidak juga. Ada ulama-ulama kita yang sudah kuliah. Belajarlah kepada mereka, dekatlah dengan mereka setiap hari dalam majelis-majelis taklim, sehingga ada kesempatan untuk bertanya hal-hal yang memang harus diketahui. Dan jangan pertanyakan sesuatu yang memang nggak penting untuk diketahui, karena itu hanya akan melelahkan para alim ulama. Kita jangan persulit alim ulama kita, beri kemudahan kepada mereka. Pertanyakanlah sesuatu yang memang bermanfaat buat iman kita. Seperti itu. Ya, makasih ya. Siap. Kami makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Bu Pitrawati. Halo. Oke, turun dulu. Jadi saya itu tak patut mengajarkan orang Islam karena saya belum ada legalitas untuk menjadi guru bagi orang Islam. Menjadi guru untuk orang Islam, saya itu harus mengambil gelar sepertinya gini nih. Orang Islam itu mahasiswi, orang Kristen itu anak PAUD. Untuk menjadi guru anak PAUD, saya tidak perlu harus kuliah lagi, tapi untuk menjadi gurunya orang Islam, saya harus kuliah lagi, tinggi lagi ilmunya. Makanya saya tuh insecure kalau ada orang Islam naik ke sini dan bertanya tentang Islam. Mesti saya arahkan kepada guru-guru saya yang lain seperti Ustadz Wafi, Ustadz Alif dan yang lainnya. Bagi saya belum bisa mengajar orang Islam. Saya aja tentang Islam saya aja masih belajar terus. Terus saya mengajarin orang, walaupun paling saya tidak mengajarkan ya, tapi saya menyampaikan mungkin iya. Sampaikanlah dari kualau 1 ayat. Tapi untuk menjadi seorang guru harus ada proses dan harus ada hal yang harus diikuti begitu. Dikatakan pintar sama orang yang jauh lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian. Dikatakan bodoh sama orang yang jauh lebih bodoh daripada kita itu juga bukan hinaan. Dikatakan pintar sama alim ulama, maka itulah hakikatnya kita berarti pintar. Dikatakan bodoh sama alim ulama, berarti memang betullah kita itu adalah orang yang pintar. Tapi alim ulama jarang mengatakan orang lain bodoh. Seperti itu. Yang namanya alim ulama, kalau saya ini kan sering ngata-ngatain orang bodoh karena saya belum alim ulama. Halo Bang Randy, agamanya apa Bang? Silakan. Halo Bang Randy. Waduh. Halo Bang Randy. Halo. Oke, Alesa, Uni apa salahnya dengan hari mu'alaf? Pernyataan Uni mu'alaf sedih tapi para oten bahagia. Alesa, tidak ada salah dengan hari itu, tapi saya tidak ikut. Apakah saya salah tidak ikut hari mu'alaf? Alesa, saya balik pertanyaannya ya. Alesa, saya sudah janji dengan Bang Zuma dan Yonatan Anda sebenarnya tidak membahas itu tadi malam. Tapi Anda bertanya, insya Allah mudah-mudahan Anda paham. Anda bertanya kepada saya, apa salahnya hari mu'alaf? Saya jawab, tidak ada salahnya. Ya, tapi saya tidak merayakannya. Sekarang saya tanya balik, apa salahnya saya tidak merayakannya, Alesa? Silahkan dijawab, Alesa. Saya tunggu dalam waktu secepat-cepatnya. Gitu ya. Seperti itu, cikgu.
Seperti itu. Udah dibilang nggak akan dibahas oleh mereka pun, netizen ini agak lain emang. Udah nggak apa-apa, Kay. Kenapa Uni tidak mau merayakannya? Hak saya. Dan saya tidak mesti harus ceritakan hak saya kepada Anda. Masa semua yang saya lakukan harus melapor kepada Anda dan netizen? Besok-besok saya makan, kenapa Uni Rifa makan? Netizen saya makan dulu ya, karena saya pokoknya pengen makan. Netizen saya hari ini mau ke sini. Masa gitu, Alesa? Saya tidak ada tanggung jawab untuk menceritakan kepada Alesa kenapa saya tidak mau merayakan hari mu'alaf loh. Iya. Karena kan Alesa, saya tidak rayakan hari mu'alaf, Alesa tidak dirugikan. Saya merayakan hari mu'alaf, Alesa tidak diuntungkan. Jadi saya tidak mesti harus melaporkan alasan-alasan kepada Alesa. Apa Uni tidak mau membahagiakan mu'alaf? Apakah saya diberi kewajiban membahagiakan para mu'alaf? Emang kalian menjamin kalau saya merayakan hari mu'alaf itu para mu'alaf bahagia? Ini pertanyaan lucu ya. Apa Uni tidak mau membahagiakan mu'alaf? Saya membahagiakan diri saya aja sendiri sulit, anak saya aja tak bisa saya bahagiakan, terus saya harus wajib membahagiakan para mu'alaf gitu. Kok saya harus membahagiakan mu'alaf? Even pun saya jawab misalnya saya tidak mau membahagiakan hari mu'alaf, salah saya apa? Berdosa saya kalau saya tidak mau membahagiakan hari mu'alaf. Hak kafir, zindik, fasik, masuk neraka. Betulkah? Itu hak dan hak loh. Nggak usah ditanggapi Uni. Kadang asik aja Ustadz. Karena ada saudara-saudara kita ini yang belum paham betul. Yang mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, ya saya enggak ini aja, saya bertanya balik aja. Apakah saya wajib menyampaikan alasan atas tindak tanduk saya kepada netizen? Jawab pakai dalil. Wajib, karena Uni Rifa apologet tertulis dalam Quran surah sekian-sekian bahwa setiap apologet harus melaporkan alasannya kepada seluruh netizen. Kan enak kita diskusi begitu kan. Ada dalilnya Uni Rifa bahwa setiap perilaku netizen harus melapor kepada ini kan gitu. Apa artinya surah Maryam 8891? Ya kalau Anda tahu jangan tanya saya. Bisa jadi pemahaman Anda lebih baik daripada saya. Nggak mungkin saya nggak tahu arti ayat itu. Terus dengan saya jawab saya tahu ayat itu, maksudnya apa Alesa? Ada tertulis di situ bahwa kalau saya tidak rayakan hari mu'alaf saya kafir. Apakah ayat itu membicarakan tentang hari mu'alaf, Alesa? Silakan Alesa. Apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang konteks ayatnya merujuk kepada hari mu'alaf? Kalau ada silakan, saya ikuti kamu, fatwa kamu. Tapi kalau tidak ada, jangan gunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan pendapatmu dan membantah pendapat orang lain sementara ayatnya tidak ada kaitannya dengan itu. Jangan ya saya, itu kamu memaksa saya loh. Jadi saya jadi terpaksa loh nanti ngerayain. Terus pokoknya kalau Uni Rifa nggak mau ikut hari mu'alaf, kita nggak usah follow dia. Kalau Uni Rifa nggak mau ikut hari mu'alaf, kita nggak usah nonton dia lagi. Kalau Uni Rifa mari kita nggak usah. Terus gara-gara nanti akhirnya kalau saya ini bodoh ya kan, saya bodoh misalnya, iya nih saya takut nanti nggak di follow, saya ikutin aja. Akhirnya saya munafik pada diri saya sendiri. Akhirnya saya nggak bisa jadi diri sendiri. Tapi saya sudah biasa sih. Saya sudah bilang nih. Gelasnya gede banget nih. Iya Bang. Saya dengan Bang Ardiansa ini teman-teman ya, itu pernah ada problem hal-hal teknis dalam diskusi. Tapi saya melihat kerennya Bang Ardiansa ini, dia tuh bukan orang yang dendaman. Dia tuh bukan orang yang membawa masalah hawa nafsunya untuk berjamaah dengan kita. Itu pernah kejadiannya itu. Waktu itu pernah Bang Ardiansa itu tersinggung. Saya tahu kalau beliau tersinggung, tapi saya tidak mau membahas itu supaya tidak membangkitkan kemarahan antara kita. Saya tahu tuh, tapi saya juga ya berdiam diri saja dulu. Tapi apa yang menariknya Bang Ardiansa? Beliau tidak memiliki, nggak ada jelek-jelekin dia di belakang, nggak ada ngata-ngatain saya, nggak ada. Kenapa? Ya kita manusia itu punya hawa nafsu. Hari ini marah tuh kita diizinkan Allah bisa marah. Tapi yang paling hebat adalah ketika seseorang itu marah, lalu dia mampu menelan bulat-bulatnya marahnya itu, bulat-bulatnya marahnya itu, maka dia lah paling hebat. Aneh. Uni lebih membahagiakan Oten daripada mu'alaf. Ya nggak apa-apa, saya lebih pengen membahagiakan Oten. Anggaplah begitu ya. Salahkah saya? Saya pengen bahagiakan Oten, nggak apa-apa lah. Sebenarnya gini ya teman-teman di bawah. Ya betul kata Uni Rifa. Tapi saya adalah tipe-tipe orang yang ketika ada masalah saya diem. Nggak, maksudnya diem itu nggak mau mengangkat
ke apa TikTok terus saya ngoceh sendiri terus saya curhat ke netizen, bukan itu karakter saya teman-teman. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi saya nggak tahu itu siapa ya. Silakan dicari tahu sendiri. Yang penting saya orangnya kalau udah ya udah selesai. Bahkan sekarang kalau saya berbeda pendapat dengan Uni, apakah harus ini saya berbeda Saling pendapat cakap-cakapan. dengan Uni ini? Iya. Ya, saya berbeda pendapat. Misal Hari Mu'alaf, berhubung saya di API juga ikut merayakan Hari Mu'alaf, terus Uni Diva nggak ikut merayakan Hari Mu'alaf. Masa gitu Lantas musuhan? apakah saya harus musuhan? Sama dengan gini Uni, sama dengan gini lah. Ada orang NU di bawah atau di atas lah, narasumber kita NU, dia tahlilan. Misal ada yang Muhammadiyah, dia nggak tahlilan. Terus saya harus sama yang satu tahlilan, yang satu nggak mau tahlilan. Nah terus gimana? Harus cakar-cakaran kan nggak gitu konsepnya. Nggak Itu boleh, konsep saya bukan begitu pandangan saya teman-teman ya gitu. Nah, lanjut Itu Uni. jiwa besar namanya itu. Teman-teman, itu namanya jiwa besar. Berjiwa besar dalam perbedaan itu yang disebut dengan perbedaan itu menjadi rahmat. Saya tadi malam itu teman-teman, saya bersyukur dengan perbedaan pendapat antara Yonatan Nanda dan Bang Zuma. Saya benar-benar bersyukur, ya Allah. Ternyata terbukti dengan lisan kita ketika kita mengatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Itu nampak tadi malam itu. Nampak tadi malam itu bagaimana kecenderungan kedua orang-orang berilmu yang saya berada di tengah-tengah mereka itu tidak saling menghabisi secara personal, tapi mereka justru menunjukkan bahwa mereka saling bertawadu. Bang Zuma dengan kata-katanya, ya mungkin saya tidak tahu, saya nggak apa-apa belajar. Nandar dengan kata-katanya, mungkin saya tidak tahu, saya belajar. Ini adalah bentuk kerendahan hati mereka, bahwa mereka sadar bahwa kami manusia. Keren banget. Nggak, saya lagi nggak bahas Hari Mu'alafnya, saya membahas bagaimana hikmah dari apa yang saya tadi malam tuh keren banget. Saya sudah katakan, saya itu nah ya, dengan Ardiansah secara personal saya melihat dia sangat respect dengan saya. Bertemu dengan saya di API Milad pada waktu itu. Bahkan istrinya pun, oh nih foto dengan saya gini-gini. Kalian tahu tidak? Itu tanda seseorang itu tidak sombong. Tapi pernah kami ada yang namanya clash. Oh, saya terus terang aja nih, nggak apa-apa kalian tahu. Ketika saya dengan Bang Ardiansah kecewa dengan saya dan Nandar misalnya, kami pun kecewa dengan Bang Ardiansah. Pada saat itu yang terbaik bagi kami harusnya berdiam diri. Sebagaimana Sayyidah Maryam difitnah, lalu dia puasa bicara, sehingga yang menyelesaikan masalahnya adalah Allah. Apa yang terjadi teman-teman? Allah mempertemukan saya dan Ardiansah di tempat seminarnya Yonatan Purnomo. Pada waktu itu apakah Ardiansah tidak menegur saya dan Nandar? Padahal pada waktu itu mungkin Ardiansah orang yang berhak untuk saya tidak mau tegur Uni arogan. Tapi wallah teman-teman, pada waktu itu dia datang bersama istrinya, kami salam-salaman, seolah-olah kami tidak pernah terjadi kekecewaan di antara kami. Ini yang disebut dengan jiwa besar, ini yang disebut dengan orang dewasa. Dan kalian lihat pada saat ini, setelah seminar itu, beliau berada di tempat kita. Padahal beliau pada waktu itu, saya tahu beliau kecewa karena keputusan yang kami buat. Kalian tahu tidak? Nah, tadi malam pun terjadi seperti itu Bang Ardiansah. Sebenarnya kan Blender tidak diundang di komal kita. Blender kan tidak diundang karena kita ada program di bawah tuh mau tabayun dengan Bang Zuma. Tapi karena kita menghargai, kita naikkan Blender Bang. Kita kasih bicara. Dan Blender bicara, ada kekhawatiran dari pembicaraan itu sudah selesai permasalahannya, terprovokasi lagi. Ada moderator yang kick Blender. Pengikut Blender semuanya ngata-ngatain tai, kami dikatain tai. Saya berpikir, dibenci sama pengikutnya Blender itu lebih mulia daripada dibenci sama orang Kristen yang tidak boleh dizolimin. Nah itu prinsip saya tuh. Serius saya, nggak apa-apa. Saya didengarkan, direkam pun nggak apa-apa. Dibenci sama pengikutnya Blender lebih baik daripada saya dibenci sama orang Kristen yang tidak boleh dizolimi, yang tidak tahu apa-apa. Itu saya. Makanya sudah siap Bang. Pengikut Bang Dalbo datang masuk sini marah-marah ke saya, nggak apa-apa, dikatakan nenek peot orang Islam sendiri. Insya Allah nggak masalah.
Dihina sama pengikutnya Bang Blender, dikatain tai, dikatakan abu-abu. Ya nggak apa-apa, dikatain munafik malah tadi malam itu. Akunnya bernama Al-Fatih itu. Saya tahu betul dia orang Islam. Alhamdulillah dikatain munafik sama Bang Al-Fatih. Mungkin saya belajar, oh iya, sepertinya saya harus memperbaiki diri nih. Wah, tapi sayang saya maaf bro, nggak bisa menyenangkan kalian semua. Ya, saya dengarkan baik-baik, saya ulangi. Dibenci sama pengikutnya Bang Blender lebih baik daripada saya dibenci sama orang Kristen yang tidak boleh dizolimi. Karena kafir itu ada kafir harbi, kafir zimmi, dan kafir yang harus dilindungi. Maka ketika ada orang kafir yang tidak tahu apa-apa tentang perdebatan, tentang diskusi lintas agama, lalu dia melihat bahwa saya adalah orang yang mengganggu mereka dan mereka benci, saya lebih takut daripada itu. Tapi kalau pengikut Bang Blender benci saya kan gara-gara mereka alasannya saya nggak tahu lah. Ini nggak apa-apa. Oh, nggak di follow akun saya, hentikan follow akun saya. Di unsubscribe, jangan di subscribe saya. Nggak ditonton, tidak apa-apa. Mungkin Bang Blender lebih banyak ilmunya, jadi saya ini nggak ada manfaatnya. Bagus, saya mensupport Bang Blender dengan caranya. Uni. Assalamualaikum sebelumnya. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Tapi kalau cara penyampaian seperti itu malah jadi makin panjang nanti. Udah biarin aja. Nanti kan Enggak, waktu kan yang akan itu membuktikan. waktu akan membuktikan. Satu, yang kedua adalah itu prinsip gua, Jul. Prinsip gua aku udah berkali-kali betul. bilang. Enggak, maksudnya gini. Apa? Dalam hidup itu enggak semua hal perlu disampaikan. Enggak, ini harus gua sampaikan. Karena kita beda pendapat nih, Jul. Enggak mesti saya ini Enggak gini, intervensi Blender yang saya lakukan. menyampaikan kan Nggak kemarin apa-apa. di room Nandar. Habis itu kan kalian udah sampaikan. Udah sama-sama udah sampaikan, selesai Enggak, gitu. ini kan ada Malah kalau kejadian. dilanjut-lanjutin, Julius tuh nggak nanti ngerti. berbalas pantun. Enggak, Julius tuh nggak ngerti. Itu ada Uni, kejadian bagaimana. perasaan dari dulu yang ku bilang tentang lu semua terjadi. Uni, angin, nggak pernah jelas. Udah, Bentar A, bentar Jul, B, kan terjadi semua. di bawah aja dulu Jul ya. Karena gini Jul, ini lagi gue lagi nggak konsultasi sama lu Jul. Lu lagi nggak jadi orang yang gue konsultasi. Kita lagi nggak bahas itu. Yang saya bahas betapa perbedaan ini menjadi rahmat. Saya dengan Bang Ardiansah dulu pernah clash, tapi lihat tuh kami duduk berdua nih. Ya nanti kan tadi malam kami mungkin Blender marah, besok kalian lihat kami satu koma dengan Blender, kan itu maksud saya. Kenapa ngomongnya kemana-mana Jul? Saya kan lagi bilang nih lihat nih Bang Ardiansah tuh kemarin tersinggung sama saya teman-teman. Tapi kami lihat nih kami berdua nih di komal saya beliau naik loh. Orang Islam tuh begitu karakternya ya. Mungkin Bang Blender tadi malam marah. Ya lihat aja nanti akan berbaikan kami kok. Kenapa Julius bahas ini? Saya kan lagi nggak bahas tentang hari mu'alaf, lagi kita nggak bahas. Tentang perbedaan pun kita lagi nggak bahas. Kita bahas tentang bagaimana Islam ini perbedaannya saja menjadi rahmat. Ya, perbedaannya saja menjadi rahmat. Jangan khawatirkan tentang saya lah, Jul. Mohon maaf, karena apa? Sudah ada yang backup saya secara emosional. Ada orang-orang yang memang lebih berhak menasihati saya gitu loh. Ya kalau lu bilang apa yang lu bilang tentang gua benar, ya udah nggak apa-apa. Toh juga lu nggak ada kewajiban dong. Jangan gitu. Jadi apa seolah-olah saya harus ngikutin satu orang bicara A saya harus ngikutin, enggak gitu teman-teman. Saya ini independen. Kan saya udah bilang berkali-kali, tidak ada yang berhak mengintervensi saya. Yang berhak mengintervensi saya itu orang yang saya berikan hak. Papa, abang, kemudian calon suami. Yang lain janganlah. Mak dia saja takut mengintervensi saya. Tanya sama beliau itu. Kenapa? Saya memang keras kepala kalau untuk pribadi saya gitu loh. Karena dulu teman-teman maaf ya, saya trauma. Dulu terlalu banyak orang yang memberikan masukan ke diri saya. Akhirnya saya confused. Malah banyak cakap tentang saya. Itu saya alami itu. Terlalu banyak besti-bestian di circle saya. Saya ngomong ke sini dikasih masukan ini. Saya ngomong ke sini, tapi tahu-tahu yang terjadi apa? Malah hancur kehidupan saya. Makanya biarkan beberapa orang saja yang menjadi support mental dan pemberi insight. Saya sudah pilih orang-orangnya dan saya percayakan kepada mereka untuk mengkontrol saya yang salah ini, yang saya banyak salah ini. Yang orang-orang yang apa ya, kalian jalani saja kehidupan kalian. Saya tuh tidak ganggu kehidupan orang lain kan, gitu loh. Saya kan tidak bisa diatur-atur orang gitu loh, tidak bisa dan tidak suka, ya. Itu prinsip saya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.